Halo semua, jadi hari ini kita akan mengamati lobster-lobster yang kita dapatkan dari pantai Yeh Gangge Tabanan. Yuk kita amati di Laboratorium Perikanan FKP Udayana. Yuk, langsung saja. Yuk kita langsung amati ya, lobster-lobster ini jenisnya apa aja sih? Yang penasaran? Yuk kita simak. Oke, kita punya 6 nih lobster yang udah kita dapetin dari pantai Yeh Gangge Tabanan tadi pagi ya Faisal ya? Iya, betul. Jadi kita ambil tadi pagi, masih fresh ya. Kalau kita lihat nih masih pada hidup lobsternya. Jadi kalau kita cek, ini setidaknya ada 3 ya Sal ya? Ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Yang pertama ini adalah lobster pasir. Ini lobster pasir Panulirus homarus. Oke, kita tahu di sini ya. Yang kedua itu ada lobster batik. Oke. Nama latinnya apa, Sal? Panulirus longipes. Oke, dan yang ketiga itu kita lihat di sini agak sedikit berbeda. Ini adalah lobster batu. Aduh, si gerak-gerak nih aku. Oke, nama latinnya apa? Ini namanya Panulirus penicillatus. Oke, dan 3 lainnya ini sama ya. Ini masih lobster pasir. Lobster pasir. Ya, Panulirus homarus. Jadi mari kita lihat, cek perbedaannya apa sih dari ketiga jenis lobster pasir, lobster batik, dan juga lobster batu. Jadi perbedaan dari ketiga spesies ini, yang pertama kita bisa lihat dari segi warnanya. Ya, untuk Panulirus homarus atau lobster pasir ini warnanya lebih hijau kecoklatan. Dan untuk lobster batik, Panulirus longipes, dia warnanya lebih coklat kemerahan. Dan untuk lobster batu, Panulirus penicillatus, dia warnanya hijau kecoklatan namun lebih gelap daripada lobster pasir. Nah, perbedaan yang kedua dari ketiga jenis ini adalah berdasarkan jumlah dan letak duri di antara antenulanya. Oke, kalau Panulirus homarus dia memiliki jumlah duri 4 di antara antenularnya. Sedangkan Panulirus longipes dia memiliki jumlah duri 2 di antara antenularnya, dan Panulirus penicillatus memiliki jumlah duri 4 di antara antenularnya. Nah, yang homarus dengan penicillatus sama-sama 4 nih duri di antara antenularnya. Yang membedakannya adalah letaknya. Kalau Panulirus homarus, letak keempat duri di antara antenularnya ini sedikit berjauhan dibandingkan dengan Panulirus penicillatus yang jarak antara 4 duri di antara artikularnya ini cenderung berdekatan. Selanjutnya, untuk menjamin keberlanjutan dari perikanan lobster ini sendiri, sudah ada Permen KP nomor 17 tahun 2021 yang mengatur mengenai penangkapan lobster ini. Hal ini tentunya dilakukan supaya kegiatan perikanan tangkap lobster ini dapat berkelanjutan. Nah, pada peraturan Permen KP nomor 17 tahun 2021 telah ditentukan berapa sih ukuran lobster yang layak untuk ditangkap. Yang pertama, untuk semua jenis lobster minimal memiliki panjang karapas sebanyak 8 cm, kecuali untuk lobster pasir dengan minimal panjang karapas 6 cm. Dan bobot tubuhnya itu mencapai minimal 200 gram untuk jenis lobster, dan khusus untuk lobster pasir mencapai minimal 150 gram. Oke, gimana cara kita menghitung panjang karapas? Nah, panjang ini sebagai contoh ya, kita angkat lobster batiknya. Oke. Jadi gimana caranya kita menghitung panjang karapas dari lobster? Agak sedikit berbeda nih kalau kita menghitung panjang total ataupun panjang standar dari ikan. Kalau di lobster sendiri, panjang itu tidak diukur dari sini sampai sini, tapi hanya panjang karapasnya. Jadi kita panjang karapas itu mengukur dari ujung anterior hingga ujung posteriornya. Dan panjang karapas ini minimal itu adalah 8 cm. Kecuali untuk lobster pasir dia minimal 6 cm. Mohon diingat ya teman-teman semua. Yuk, kalian penasaran gak gimana nih cara kita ngebedain
lobster ini jantan atau betina? Sebenarnya mudah banget caranya. Jadi yang pertama, oke, kita ambil yang Panulirus homarus ya. Ini lobsternya, si lobster pasirnya. Jadi kita lihat begitu ya bagian belakangnya. Nah, kalau lobster jantan dia punya gonadopor di bagian kaki jalan terakhirnya. Nah, ini kalau di zoom nih, di sini ada gonadopornya begitu. Jadi seperti alat kelamin jantan yang ada ujungnya dan di ujungnya itu ada bulu-bulunya sedikit. Nah, kalau betina nggak punya. Jadi untuk lobster pasir ini dia berjenis kelamin jantan. Kemudian kalau pada lobster jantan, ujung kaki jalan yang terakhir nih dia tidak bercabang. Kalau yang betina dia akan bercabang. Oke, jadi yang Panulirus homarus ini dia berjenis kelamin jantan ya. Oke, baik, kita cek yang lobster batik Panulirus longipes. Jenis kelaminnya apa nih? Kita balik dulu bagian ventralnya, kemudian kita lihat. Nah, ternyata di kaki jalan terakhir dia tidak ada gonadopornya. Jadi tidak ada alat kelamin jantannya, tidak ada ujung-ujungnya begitu berbulu. Di sini tidak ada. Kemudian kalau kita lihat di ujung kaki jalan yang terakhir, nah, dia bercabang. Berarti jenis kelamin dari lobster batik ini adalah betina. Kita akan mencoba untuk melihat bagian-bagian tubuh dari lobster ini. Bagian yang paling depan ini dinamakan karapas atau cephalothorax. Kemudian dua pasang yang semacam antena ini dinamakan antena. Yang paling besar ini dinamakan antena. Kemudian yang berukuran lebih kecil ini adalah antenula. Kemudian untuk kakinya, 5 pasang kaki di bagian depan dan berukuran besar ini adalah kaki jalan yang digunakan untuk berjalan. Sedangkan 4 pasang kaki di bagian perut ini adalah kaki renang, digunakan untuk berenang. Untuk lobster betina, di samping dari adanya kaki renang, ada semacam selaput untuk menyimpan dari telur lobster tersebut. Dalam penentuan tingkat kematangan gonad, kita perlu untuk membedah lobsternya. Letak dari gonad itu sendiri ada di dalam karapas lobster ini. Sedangkan untuk telurnya biasanya dia dikeluarkan melalui selaput ini. Jadi gonad lobster itu ada di bagian karapasnya di dalam ini. Kalau bisa dilihat ini berwarna kuning. Dia berbentuk huruf H. Berbeda dengan gonad ikan pada umumnya, gonad lobster ini sedikit unik bentuknya. Jadi di belakang dari gonad lobster ini terdapat saluran pencernaan. Saluran pencernaan ini menyambung ke bagian uropods. Akan dikeluarkan melalui lubang pembuangan. Ini adalah contoh dari gonad lobster jantan. Kenapa kita bisa menentukan ini bahwa lobster jantan? Karena gonadnya berwarna putih dan diperkuat dengan adanya gonadopor di bagian kaki renang paling depan.